Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan yang berjudul pemecahan masalah dasar untuk pemikiran kreatif. Anggota kami yang pertama saya Putri Handayani, kedua Azalia, ketiga Anggia, keempat Talita, kelima Budi, keenam Denny, ketujuh Intan. Pertama, definisi berpikir kreatif. Kreatif adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Berpikir kreatif yaitu kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dalam bentuk ciri-ciri attitude atau non-attitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada langkah-langkah berpikir kreatif, yaitu ada saturasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Saturasi yaitu upaya pengumpulan fakta-fakta, data, dan sensasi-sensasi yang dimanfaatkan oleh pikiran kita sebagai bahan mentah dalam memproduksi ide-ide. Kemudian inkubasi adalah proses yang berlangsung tanpa adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara sadar. Dalam tahap ini, pikiran di bawah sadar menyortir aneka macam potongan informasi. Informasi yang tak terhitung banyaknya dikombinasikan. Yang ketiga ada iluminasi, berkaitan dengan fase flash on genius atau ilham yang muncul secara kilat yang seringkali terlihat secara periode inkubasi yang berlangsung. Yang keempat ada verifikasi, sebagai langkah mengharuskan adanya evaluasi dalam verifikasi pemecahan yang diajukan sehubungan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya, langkah-langkah berpikir kreatif. Yang pertama, berpikir di luar kerangka masalah dapat bersifat terbuka terhadap observasi dan pemikiran baru walau terlihat aneh pada awalnya. Yang kedua, mengenali kapan asumsi harus dibuat dan saat tidak boleh menggunakan asumsi. Yang ketiga, memperluas visi. Yang keempat, mengembangkan dan menyesuaikan ide lebih dari satu sumber. Yang terakhir, plastic serendipity atau menemukan suatu keterangan yang bernilai secara tidak sengaja pada saat mencari suatu nilai yang lain. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif. Ada 4 poin di sini. Adapun ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif menurut Azhari 2013 antara lain meliputi yang pertama adalah keterampilan berpikir lancar. Ada menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan, lalu menghasilkan motivasi belajar dan arus pemikiran lancar. Nomor 2, kemampuan berpikir lanjut. Menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda. Poin ketiga adalah kemampuan berpikir orisinil, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim, memberikan jawaban yang lain daripada yang lain, dan yang terakhir adalah memberikan jawaban yang jarang diberikan kebanyakan orang. Poin keempat adalah kemampuan berpikir terperinci, yang termasuk di dalamnya adalah mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, lalu memperinci detail-detail dan memperluas suatu gagasan. Slide selanjutnya yaitu 3 fase utama dalam pemecahan masalah secara kreatif. Yang pertama, fase penemuan fakta, meliputi pendefinisian masalah, pengumpulan, dan analisis data yang relevan. Fase yang kedua
yaitu fase penemuan ide. Fase ini meliputi pengumpulan ide secara tentatif, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi serta menambah atau mencari informasi lain jika perlu. Yang ketiga yaitu fase penemuan pemecahan. Fase tersebut meliputi pengujian, pemecahan secara tentatif melalui pengujian, pengadopsian, dan penerapan jalan pemecahan yang telah ditetapkan oleh personil yang terlibat dalam usaha pemecahan masalah. Hubungan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Terdapat dua pandangan. Yang pertama itu memandang berpikir kreatif bersifat intuitif, yang berbeda dengan berpikir kritis, yang didasarkan pada logika. Yang kedua, memandang berpikir kreatif merupakan kombinasi berpikir yang analitis dan intuitif. Intuitif artinya berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan naluri atau perasaan yang tiba-tiba tanpa berdasar fakta-fakta yang umum. Sedangkan berpikir kritis mengorganisasikan proses yang digunakan dalam aktivitas mental seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, meyakinkan, menganalisis asumsi-asumsi, dan penemuan ilmiah. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentu yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Langkah-langkah pengambilan keputusan: 1. Definisi masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis data. 4. Penentuan alternatif. 5. Pemilihan alternatif yang terbaik. 6. Putuskan. 7. Implementasi dan monitor hasil. 8. Evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.